Feel the hits. Fox Radio Medan. We play just the hits. 104.6 Fox Radio. Fox Radio. Feel the hits. Alright, 104.6 Fox Radio Medan, Feel the hits. Halo, selamat pagi Foxian. Apa kabar semuanya Foxian? Hari Selasa ini tanggal 25 Maret seperti biasa dari jam 6 hingga jam 9 sudah ada aku di sini Foxian Widi Pradinata yang bakal temani kamu Foxian di Ready Steady Go. Gimana kabarnya Foxian? Seperti biasa gitu ya, kalau kota Medan jam-jam segini masih gelap gulita sebenarnya. Tapi jangan sampai kita terkecoh Foxian dengan segala aktivitas kita. Jadi memang dimulai dari sesuatu yang betul-betul kita persiapkan dengan matang. Termasuk pagi hari ini Foxian ya. Jadi semua harus disiapkan juga gitu. Ya walaupun kita masuk kerja di jam-jam 8, tapi nggak ada salah juga sih. Mungkin kita kalau ada waktu buat olahraga sebentar, ya nggak sih Foxian? Buat ngurusin tanaman juga. Itu kan sayang banget Foxian ya. Udah mahal-mahal beli tanaman gitu ya, tapi nggak dirawat. Ya kalau tanaman di luar sih mungkin bakal kena hujan gitu kan. Tapi kalau dalam ruangan, kasihan juga kan, nggak bakal kena air hujan juga. Jadi buat kita semuanya harus dikerjakan Foxian. Dalam artian kita melakukan hal-hal yang benar-benar buat kita lebih enjoy lagi. Iya gak sih? Dan lebih enjoy lagi pastinya bakal dengerin kita di sini sama dengan jam 9. Karena untuk lagu-lagunya udah kusiapkan. Dan juga untuk informasi update-nya juga sudah disiapkan, sudah di-prepare semuanya buat kamu. Tugas kamu hanya dengarkan aku sampai dengan jam 9 di Ready, Steady and Go. Don't go anywhere. Stay tuned on Fox Radio Medan. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Foxian, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu khususnya oleh umat muslim. Ada berbagai kegiatan khas yang hanya dilakukan saat Ramadan. Begitu pula dengan kuliner. Hampir setiap negara memiliki makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat Ramadan. Berikut makanan khas Ramadan di berbagai negara. Arroz kaldo Filipina. Bagi orang Filipin, arroz kaldo hidangan nasional mereka adalah makanan berbuka puasa yang sempurna dan juga sehat. Arroz kaldo menyajikan ayam, jahe, dan bawang putih dalam kaldu beraroma yang dicampur dengan nasi krim hangat dan atasnya dengan bawang putih goreng, daun bawang, dan jeruk nipis. Mereka yang menambahkan sedikit protein tambahan dapat menambahkan telur rebus, kuning telur yang halus memberikan rasa yang lebih dalam saat dicampur ke dalam bubur kental dan meningkatkan profil nutrisinya. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Fox Radio. Feel the hits. Alright, yes, Foxian ada Shiny with the song called Superstar. Jam 6:22 masih bareng aku Widi Pradinata Foxian. Kalau dilihat ya di luar sana sudah mulai terlihat bias-bias cahayanya, bahasanya. Ini Foxian, selamat pagi juga buat kamu yang baru bergabung ya. Anyway, pagi-pagi sudah ada yang request juga. Oke. Ntar aku coba cari lagunya ya di 081269485588. Anyway, Foxian kalau ngomongin tentang yang namanya dunia sepak bola setiap harinya, kalau di sini Foxian kita bakal bahas sebagai opening kita. Jadi kabarnya kalau Inggris ini menumbangkan Latvia 3-0 Foxian dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini di zona Eropa gitu ya. Jadi hasil ini meneruskan tren positif dari Three Lions aka Inggris Foxian. Jadi bertanding di Wembley hari Selasa dini hari, berarti waktu sahur tadi Foxian. Ini Inggris tampil dominan sejak awal gitu ya. Dan dengan hasil ini ternyata Inggris akhirnya berada di puncak klasemen sementara grup K dengan 6 poin. Wih, 6 poin ya lumayan Foxian. Sementara Latvia yang sebelum itu mengalahkan Andorra 1-0 kini ada di urutan ketiga dengan 3 poin. Apakah Inggris bakal bisa nantinya Foxian mendapatkan tiket untuk di Piala Dunia 2026? Kalau menurut aku sih bisa lah, ya nggak? Fox Radio. Feel the hits. Yes, alright Foxian, jam 6:37 masih bareng aku Widi Pradinata Foxian. Ada siapa Rons? Tahu ya lagunya Foxian ya, Pink Pony Club, alright. Ini tahu gak sih Foxian kalau yang namanya kesempatan itu bakal datang sama kita tuh tanpa duga-duga ya gak sih? Tapi kalau udah kesehatannya bakal turun, sebenarnya yang namanya kesempatan tersebut bakal terbang kemana-mana ya gak sih? Kita ngomongin siapa? Kita nggak ngomongin tentang pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang dipastikan nih batal buat tampil di kejuaraan Asia
2025 nih Foction. Jadi kalau dilihat dari kondisinya memang belum pulih ya dari cedera kemarin, akhirnya kemungkinan dirinya itu bakal diundur untuk menjadi perwakilan di Indonesia. Padahal sebenarnya Foction ya kalau dilihat gitu ya dari ceritanya sendiri, dia tuh sudah dapat undangan sih. Ada sekitar 19 undangan, 19 orang yang terpilih menjadi wakil untuk acara Badminton Asia. Ini bakal berlangsung di Ningbo, China, tanggal 8 hingga tanggal 13 Maret April. Tanggal 8 hingga tanggal 13 April Foction. Namun kondisinya memang parah banget sih Foction ya. Jadi belum bisa pulih dari cedera yang kemarin. Akhirnya ada kemungkinan bakal batal bertanding nantinya di kejuaraan Asia 2025. Apakah ada wakil lainnya nanti bakal terbang ke sana Foction? Sepertinya sih ada ya beberapa strategi bakal dilakukan oleh pelatih ya guys ya Foction. Kalau dipaksakan kan bahaya gitu ya. Yang namanya cedera kan butuh recovery ya guys ya Foction. Apalagi kalau sudah namanya cedera di lengan ataupun di betis, wah bahaya banget Foction. Itu biasa butuh waktu sekitar berapa bulan gitu kan, beberapa bulan buat recovery-nya. Jadi kalau menurut aku, kalau memang fokus buat istirahat dulu. Ya yang namanya kesempatan gimana kan bakal terbang gitu aja. Ya sudah, belum rezeki namanya Foction. Ya nggak sih? Kalau dipaksa pun kita bakal capek juga gitu kan. Bakal lebih parah lagi. Jadi apapun Foction ya, apapun itu ya intinya adalah gimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Dan waktu ada kesempatan hadir buat kita bisa eksekusi dengan bagus. Gimana? Setuju ya? Vox Radio. Feel the hits. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Foxian, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu khususnya oleh umat muslim. Ada berbagai kegiatan khas yang hanya dilakukan saat Ramadan. Begitu pula dengan kuliner. Hampir setiap negara memiliki makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat Ramadan. Berikut makanan khas Ramadan di berbagai negara. Harira Maroko. Harira merupakan sup yang sering dimasak dan disajikan saat Ramadan di Maroko. Biasanya harira dihidangkan saat berbuka puasa. Hidangan harira ini dibuat dengan bahan dasar daging kambing atau daging domba. Daging dimasak hingga memiliki tekstur yang empuk dan bumbunya meresap. Kuah harira juga bertekstur lembut serta nikmat saat disantap. Harira dibuat dengan berbagai macam bumbu dan rempah termasuk kayu manis. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Fox Radio Medan. Alright Motion, yes, ada Jonas Blue featuring Randy with the song called Finally, jam 6:45. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung Motion di sini ya. Hello, welcome to the show. Yang pastinya buat kamu Motion jangan lupa download aplikasinya Motion. Gampang banget Motion dia buat kamu gitu ya. Ada rencana mau keluar kota nantinya, mau mudik juga dan mau dengerin kita, simple banget Motion. Itu pakai aplikasi Fox Radio, itu bakal gampang gitu ya. Cara gimana bang? Nih, aku jelasin ya. Jadi buat kamu itu tinggal cari di Play Store. Oke, kamu buka Play Store kamu sudah? Kamu ketiklah itu di tombol search, mencari gitu ya, Fox Radio. Spellnya adalah Victory Oscar Kilo Sierra. Setelah kamu download, kamu isi nama kamu, tanggal lahir kamu, udah bakal bisa dengerin kita kapanpun, dimanapun. Dan di situ Fox ada kolom chat juga gitu ya. Jadi buat kamu mau request juga boleh, mau cerita juga boleh. Yang mau tanya-tanya tentang produk dari Sanga-Sanga juga bisa Fox. Kita bakal bantuin untuk menjawab pertanyaan dari kamu. Alright? Anyway, Fox tahu gak sih kalau sekarang Fox tanggal 25 Maret adalah hari gajian. Bukan. Tapi bicara tentang yang namanya Tolkien Readings Day. Jadi aku baru ngeh gitu loh. Oh iya, ternyata kalau di Amerika ada aja harinya gitu Potion ya. Jadi kalau di sana tau gak sih si Tolkien ini sebagai pengarang dari buku The Lord of the Ring? Tahu ya? Masa nggak tahu sih kamu Potion dengan film The Lord of the Ring itu kan memang diadaptasi dari novel kan? Nah itu dia, pengarangnya adalah J.R.R. Tolkien. Dan hari ini diperingati sebagai harinya dia Potion. Dimana kita diajak buat lebih banyak membaca intinya. Dan memang kemungkinannya literasi di Indonesia memang kurang banget. Kayak kita tuh lebih suka melihat daripada membaca, mendengar daripada membaca. Ya enggak sih? Tapi itu hal yang ya wajar-wajar aja sih. Yang namanya orang gitu Foshennya, ada yang suka apapun, ya kita nggak bisa halang-halangi juga. Nah berhubung dengan ngomongin tentang novel, ini aku bakal angkat ini menjadi topik kita, topic of the day. Jadi aku sudah posting Foshen ya di IG kita. Jadi aku tanya sama kamu Foshen, buat kamu nih yang pernah katakanlah seperti itu membaca novel, kamu tuh lebih prefer the genre about the novel itu tentang apa? The first one we talk about the romantic novel,
And the second one about the mystery, and then the comedy, and the last one we talk about the fantasy novel. Jadi kamu tuh lebih suka yang mana, Votion? Kalau sudah bicara mengenai novel gitu ya, atau novel yang pernah kamu baca tentang apa? Apa tentang romantik gitu, atau misteri, atau tentang komedi, atau tentang fantasi? Kalau aku jujur, Votion ya, terkadang tuh aku lebih suka ke fantasi sih. Jadi kita tuh seperti mendalamin gitu ya, ke daerah mana ya gak sih, ke alam mana. Dan seru aja, Votion, kita tuh bisa berimajinasi, ya gak sih? Dan kalau sudah ketemu sama teman gitu ya, yang membaca buku yang sama, kita tuh bakal diskusi gitu gak sih? Tadi gimana ceritanya gini gitu kan? Iya cerita seperti ini gitu ya. Seru banget loh sebenarnya. Itu mungkin waktu pengalaman aku dulu lah, waktu rajin-rajin dengan membaca novel gitu ya. Jadi ini menjadi topik kita buat hari ini, topik of the day-nya. Jadi buat kamu ikutan polling ya. Aku mau tahu sih anak-anak Medan itu lebih sukanya baca novel tentang apa sih? Apakah berhubungan dengan romantisme, atau lebih ke misterinya, atau lebih ke cerita komedi, atau salah satunya adalah tentang fantasi, seperti aku yang suka berimajinasi. Aku bakal tunggu ya, Votion ya, gimana pendapat kamu, dan aku bakal baca di jam 9 nanti. Jadi buat kamu yang belum follow akun IG kita, di follow dulu, Votion. Namanya adalah Fox Radio Medan, simpel banget. Dan juga dengan akun TikTok kita juga di follow, Votion ya, dengan nama Fox Radio Medan. Oke? Don't go anywhere. Stay tuned on Fox Radio Medan. Tahu nggak? Apa? Dengar-dengar Richa Titara dan Rara sekarang sering bareng loh. Ih, ngapain orang itu? Pasti mau bikin rusuh kan? Ayo ngomongin kita ya. Ketahuan kan? Pantesan dari tadi kita batuk-batuk. Enggak kok. Duh, julid amat sih jadi orang. Daripada julid di belakang, mending gosipnya bareng kita di GWS Gossip with Sister. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 3 sampai jam 6 sore, cuma di Fox Radio Medan. GWS ya, Ra. Fox Radio Medan. Alright, still with me, Widi Pranita Bosho di Radio Zedigo jam 7:01. Ada Billie Eilish dan juga Charlie XCX with the song called Gas. Tebak juga, Bosho, bagaimana keramaian di luar sana. Aku sudah punya update-annya. Kita langsung beralih ke informasi lalu lintas terkini di Fox Radio Medan. Macet lagi. Info lalu lintas terkini. Ya, masih Fox, kalau di kawasan Perintis Kemerdekaan pagi hari ini terpantau ramai cenderung padat. Kita beralih ke daerah Guru Patimpus yang berada di Simpang Ada Malik, terpantau ramai padat. Di kawasan Es Parman juga terpantau ramai padat juga, Foction. Dan kita beralih ke daerah Gatsu, tepatnya berada di Simpang Ayanda, terpantau ramai padat. Sementara itu, Foction, di kawasan Ring Road terpantau ramai namun lancar. Di Jalan Medan Binjai, tepatnya berada di Simpang Klambir 5, dengan keadaan ramai padat. Kita beralih ke daerah Setiabudi, terpantau ramai lancar. Sementara itu, Foction di Iskandar Muda, tepatnya berada di Simpang Patimura, terpantau ramai padat. Dan terakhir di kawasan Letda Sujono, terpantau ramai, cenderung lancar. Info lalu lintas terkini. Tungguin ya setiap pagi dan sore di Fox Radio Medan. Fox Radio. Download dulu aja Fox Radio. Klik Fox Radio Medan dan dengerin lagu serta penyiar favorit kamu. Fox Radio, tersedia di App Store dan Play Store. Alright, Motion, yes, that was from Taylor Swift with a song called Cruel Summer. And how about the cruel weather? Jangan sampai kejadian, Motion ya, cuacanya berantakan, jangan sampai lah. Harus kita lihat juga update-annya, karena aku sudah punya Foction update-an untuk prediksi cuaca hari ini di Kota Medan seperti apa. Kita langsung berangkat, Foction, ke prediksi cuaca hari ini di Fox Radio Medan. Hujan nih. Panas. Hujan. Ini cerah berawan nih. Gerimis-gerimis mengundang gini kok. Mau tahu prediksi cuaca hari ini? Ini dia prediksi cuaca hari ini. Benar banget, Function. Jadi kalau dilihat dari cuaca di pagi hari ini di Kota Medan juga sekitarnya diprediksikan bakal terjadi hujan di beberapa titik dan juga berawan, tepatnya dengan suhu 25 hingga suhu 30 derajat Celcius. Dan nanti Function diprediksikan di jam 2 siang hingga pukul 4 sore
akan terjadi hujan dan juga badai cukup besar di beberapa titik di kota Medan di suhu 30 hingga suhu 31. Dan nantinya Foxion suhu akan kembali redup nantinya di jam 6 sore itu dengan keadaan cerah berawan dengan suhu 29 hingga suhu 26 derajat Celcius dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Info cuaca ini bisa kamu dengerin setiap hari di Fox Radio Medan. Fox Radio. Feel the hits. Yes, alright, Foxion. Yes, jam 7.23 masih bareng aku Widi Pradita Foxion. Ya, easy. Hal yang paling mudah gitu adalah kita menyaksikan Foxion, ya gak sih? Dan nanti Foxion bakal ada nobar. Kamu bakal ikutan nobar gak sih, Foxion? Indonesia versus siapa? Bahrain. Ini ditunggu-tunggu Foxion tanggal 25 Maret. Itu bakal berlangsung nanti di jam 20.45 gitu ya. Jadi mungkin buat kita waktunya Medan, ini waktu-waktunya buat taraweh, ya gak sih? Aduh, gimana Foxion? Tapi sudah Foxion ya. Yang pasti kalau dilihat dari pertandingannya sendiri, itu sudah persiapannya memang udah matang banget ya gak sih? Bahkan dari pelatih Indonesia sendiri, ada Kluivert mengatakan 100% bakal all out banget untuk pertandingan hari ini Indonesia melawan Bahrain tanggal 25. Alright. Jamnya sih Foxion ini jam 20.45, kayaknya masih bisa lah ya. Ya gak sih Foxion? Biasanya kan ada telat-telat 15 menit gitu kan. Jadi 20.45, berarti katakan 15 menit gitu ya. Untuk persiapan segala macam, berarti matchnya mulainya di jam 9. Iya masih bisa Foxion. Ya kan, jam 9. Jadi selesai sholat taraweh gitu kan, langsung lah kita nobar. Iya gak sih? Ya pasti Foxion ini adalah satu kesempatan buat kita. Kita harus menunjukkan taji kita. Ya gak sih Foxion? Karena memang udah ketinggal banget sih, tertinggal jauh banget. Dan ini nanti bakal ada beberapa pertandingan lagi. Dan intinya di sisa permainan yang ada, kita harus jadi juara. Kalau enggak, ya udah say bye-bye buat kesempatan kita mendapatkan tiket nantinya di Piala Dunia 2026. Kita berharap Foxion ya, ini pertandingannya bakal berjalan secara fair dan juga adil, ya nggak sih Foxion? Benar-benar sportif. Mungkin kita ada satu hal yang tidak akan dilupakan, menolak lupa dari kata 90 ditambah 6 menjadi 99. Masih ingat ya? Jadi jangan sampai terulang lagi Foxion ya. Yang namanya kericuhan seperti ini. Ingat loh, ini bermain di kandang Indonesia. Jadi kita berharap itu benar-benar fair permainannya. Dan juga untuk tim Indonesia bisa menjadi juara nantinya melawan Bahrain. Ya paling enggak, berapa ya? 3-0, bisa nggak? Fox Radio. Feel the hits. Alright Foxion, yes, jam 7.35 masih bareng aku Widi Foxion di Radio Zedigo. Selamat pagi buat kamu yang baru bergabung di sini ya. Hello, welcome to the show. Kita seru-seruan sampai dengan jam 9 Foxion. Baru kamu dengar dari G with Hopes featuring Miguel gitu ya. Harapan kamu apa Foxion buat lebaran kali ini gitu ya? Mungkin gitu kalau memang ada kesempatannya buat kamu untuk mudik gitu ya. Dan syukurnya banget kamu tuh sudah booking tiket gitu ya. Jadi akhirnya bisa berangkat hari ini atau dalam minggu ini Foxion. Dan satu hal menarik juga Foxion, kalau dilihat dari jumlah mudiknya memang berkurang sih sebenarnya. Tapi kalau dari persiapan dari bandara sebenarnya sudah alot banget Foxion. Kenapa? Jadi katanya sih ada sebanyak 37 bandara di Indonesia yang bakal beroperasi penuh selama 24 jam mulai kemarin ya tanggal 24 hingga tanggal 11 April 2025. Ini guna mendukung kelancaran arus mudik dan juga libur lebaran. Nah, bisa kelihatan itu Foxion ya, bakal rame banget nanti tuh di bandara, ya nggak sih? Jadi kebijakan ini diterapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan udara yang diprediksikan mencapai 10,8 juta pergerakan penumpang. Tapi kalau di Bandara Bali Foxion ya, di Igusti Ngurah Rai, ini sebenarnya masih dihentikan ya. Ini mereka masih merayakan yang namanya perayaan Nyepi. Ini berlangsung dari tanggal 24 hingga tanggal 29 Maret ini Foxion. Jadi langkah ini diharapkan memberikan kenyamanan nantinya serta kelancaran bagi pemudik yang bepergian melalui jalur udara dengan peningkatan layanan operasional tersebut selama 24 jam. Bagus ya Foxion ya. Cuman kalau boleh saran, boleh nggak sih Foxion? Jadi pengalaman aku pribadi Foxion, jadi waktu aku pernah penerbangan sore gitu ya, karena delay, akhirnya sampai di Medan itu di jam 9.30 gitu. Itu
masalahnya adalah ini kita baru landing gitu ya di kota Medan, di Kuala Namu tepatnya. Nah, perjalanan aku mau dari Kuala Namu ke Medan kan biasa pakai kereta api tuh. Ternyata kereta apinya nggak ada, Foction. Kacau banget loh. Aku minta tolong sama keluarga aku kan, minta dijemput gitu kan. Aduh, ternyata nggak bisa gitu loh. Wah, lagi-lagi Foction ya. Jadi kita berharap sih nantinya dengan regulasi baru ini selama 24 jam beroperasi bandaranya untuk kegiatan transportasi lainnya seperti kereta api juga dimumpuni juga Foction ya, dibenahin. Karena kalau sekarang kan faktanya tuh sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.10 tuh sudah closing gitu kan buat kereta apinya. Ya kita berharap ini harus disesuaikan juga gitu ya. Berhubung bandaranya sudah 24 jam, apa salahnya buat kereta apinya dari Kuala Namu ke Medan menjadi 24 jam juga, ya nggak? Fox Radio Medan. Fox Radio Medan. Don't go anywhere. Stay tune on Fox Radio Medan. Foxian, menjelang lebaran pasti banyak kali lah kebutuhan yang harus dipersiapkan, ya kan weh? Tenang aja, Adira Finance punya solusi dana. Pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Dengan syarat yang mudah kali. Prosesnya pun cepat, tenor fleksibel, dan yang paling keren nih weh, khusus jaminan BPKB mobil, dananya bisa cair hingga 500 juta rupiah loh, dan tenor hingga 60 bulan. Paten kali kan? Pokoknya semua kebutuhan kalian bisa langsung terpenuhi lah. Pengen kalian kan? Makanya langsung aja kalian kunjungi adira.id/e/solusi dana tunai. Sekali lagi ku kasih tahu ya, adira.id/e/solusi dana tunai. Solusi dana cepat, nggak ribet. Untuk segala kebutuhan sahabat, adirain aja. Adira Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya ampun, udah jam segini, macet lagi, bakal telat gak ya aku kira-kira? Kan jam 9 harus meeting sama bos. Mana si Rara ini? Meeting udah mau mulai. Ica, sorry telat. Habisnya macet kali tadi. Aku kan bawa kendaraan sendiri. Makanya, mending naik angkutan umum aja lah, biar nggak telat kayak gini. Foxian, sekarang makin bertambah loh kendaraan umum yang udah nyaman digunakan. Yuk mulai biasakan naik kendaraan umum untuk mencegah kemacetan dan polusi udara. Selain bisa hemat biaya bahan bakar kendaraan pribadi, kamu juga bisa hemat tenaga loh kalau menggunakan kendaraan umum. Karena nggak perlu capek nyetir, tinggal duduk aja, udah deh langsung nyampe di tujuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Medan. Fox Radio. Feel the hits. Alright, still with me, Widi Pradinata Foxian, you're ready, steady go. Selamat pagi buat kamu yang sudah dari tadi dengerin ke Foxian. Thank you banget Foxian loh. Thank you. Jam 7:52 Foxian. Kalau ngomongin tentang persiapan mudik sendiri gitu dari pemerintah, kalau tadi sudah informasi tentang bandara yang bakal beroperasi selama 24 jam. Kali ini kita ngomongin tentang persiapan dari pemerintah Foxian tentang jalan tolnya gitu ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ataupun PU memastikan kalau kesiapan infrastruktur jalan tol dan juga jalan nasional ini sudah aman dan sudah bisa digunakan Foxian. Karena dari informasi langsung Foxian dari Menteri PU Dodi Hanggodo ini mengatakan bahwa jaringan jalan tol sepanjang 3020,5 km ini telah siap digunakan. Dan ternyata Foxian banyak banget ya penawaran yang bakal diberikan. Ini buat kita pengguna yang namanya jalan tol. Jadi pertama adalah nantinya ada sekitar 74,3 km jalan tol ini bakal dibuka tanpa biaya, tanpa tarif alias gratis. Oke. Dan nantinya ada sekitar 18 ruas jalan tol yang bakal dapat diskon juga Foxian. Jadi katakanlah ada dua insentif yang diberikan. Pertama adalah diskon, yang kedua adalah jalur yang gratis. Kalau kamu pilih yang mana? Ya gratis lah, ya iyalah Foxian, pasti gitu kan. Jadi berbagai upaya juga telah disiapkan juga mitigasinya yang telah disiapkan. Di antaranya ada sekitar 393 posko tanggap bencana, ada 440 alat berat, serta pemantauan pada 298 titik rawan banjir dan juga 660 titik rawan longsor. Yang pasti Foxian sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi buat kita berharap nanti bisa aman-aman saja dan gak usah buru-buru Foxian ya. Kalau misalkan kamu memang perjalanan ini cukup jauh gitu ya bagi waktu aja Foxian. Kalau misalkan dari sana sampainya itu 24 jam, ya gak ada salahnya gitu Foxian ya. Kita nginap nanti di daerah mana, ya gak sih Foxian? Gak usah diporsir banget lah. Karena aku pengalaman juga Foxian. Ya aku pernah nih naik bus gitu ya dari Medan, itu dekat sebenarnya ke daerah Sidempuan.
Dan itu supirnya tuh ngantuk waktu udah mau sahur. Waduh ya Allah, itu hampir aja masuk jurang loh. Untungnya ada dari penumpang lain gitu yang negor gitu kan. Aku sebenarnya tuh sudah notice gitu kan, nih orang nih udah ngantuk banget nih. Waduh, bentar-bentar Voction. Jadi kalau memang sudah ngantuk, udah capek, ya udah istirahat buat kita Voction ya. Terutama buat kita, buat pengguna mobil pribadi, gak ada harusnya kita tuh harus sampai di sana tepat waktu, enggak sih Voction? Karena orang kampung bakal menyambut kita mau kapan pun sampainya, iya gak sih? Yang penting kita tuh sampai sehat, walafiat, dan jangan lupa bawa apa? Bawa oleh-oleh juga, iya nggak? Don't go anywhere, stay tuned on Fox Radio Medan. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Foxian, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu khususnya oleh umat muslim. Ada berbagai kegiatan khas yang hanya dilakukan saat Ramadan. Begitu pula dengan kuliner. Hampir setiap negara memiliki makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat Ramadan. Berikut makanan khas Ramadan di berbagai negara. Bolani Afghanistan. Makanan khas Ramadan di berbagai negara memang cukup unik dan menggugah selera. Salah satunya makanan khas Ramadan dari Afghanistan yaitu bolani. Bolani merupakan roti tipis yang memiliki isian berupa kentang yang dihancurkan, sayuran, dan berbagai bumbu rempah. Jika dilihat sekilas, bolani memiliki bentuk seperti martabak. Bolani bisa dimasak dengan cara dipanggang maupun digoreng. Sebelum menikmati bolani, tambahan kuah khusus sangat dibutuhkan untuk menghasilkan cita rasa lezat. Bolani menjadi salah satu kuliner yang paling banyak dicari saat bulan Ramadan di Afghanistan. Ragam Ramadan dipersembahkan oleh Sanga-Sanga. Fox Radio Medan. Alright Voction, yes, still with me, Widi Pradinata Voction, you ready, steady, go. Ada Lady Gaga with the song called Garden of Eden, jam 8:07. Selamat pagi buat kamu Voction yang sudah sampai di kantor. Wih, gimana ya Voction? Tadi perjalanan, ya kalau dilihat sih memang beberapa titik memang macet tadi ya Voction ya. Cuma kalau sekarang kayaknya sudah mulai meredup lah ya, sudah mulai lancar lagi. Ya pasti ya Voction, buat kamu sudah sampai di kantor, waktu prepare semuanya, ya gak sih? Ini berhubung sudah mau akhir bulan, terkadang yang namanya report itu bakal numpuk, ya gak sih? Apalagi kalau itu posisi kamu sebagai admin, ya sudah lah, siap-siap bakal lembur nantinya gitu ya. Cuma lebih bagus kita siapkan sekarang Votionnya gak sih? Karena bentar lagi bakal mau libur gitu kan. Nah takutnya libur malah keteteran, ya gak sih? Dan parahnya lagi, kalau nanti waktu malam takbiran kamu masih di kantor, kayak itu rasanya sedih banget sih. Aku pernah mengalaminya, itu rasanya wah, kacau deh. Jadi kalau memang bisa sekarang kita siapkan semua tugas-tugas kita, yuk disiapkan semuanya. Seperti halnya juga dari produk dari Sanga-Sanga harus disiapkan juga di rumah. Itu penting banget Voction. Karena kalau kita bicara soal nama produk dari PT Kutus-Kutus Herbal Indonesia yang sejak berdiri tahun 2013 lalu, kita punya 3 varian ya. Remember, we just have 3 types about Sanga-Sanga. Alright, the first one adalah Sanga-Sanga Klasik. Dan yang kedua adalah Sanga-Sanga Ultimate. Yang ketiga adalah minyak tanamilah tanamu. Oke? Ini berguna banget Voction. Kenapa? Bakal membantu buat meredakan nyeri pada persediaan kita, membantu memperlancar peredaran darah, membantu meredakan sakit kepala, melegakan pernafasan, serta dapat digunakan sebagai minyak urut untuk membantu meredakan pegal linu serta rasa tidak nyaman pada tubuh. Mungkin ini udah pengalaman pribadi juga Voction ya. Kalau aku biasanya tuh aku balurin ya Voction ya, bukan diurut. Kalau diurut terkadang sih agak sedikit lama sih, tapi kalau dibalurin aja itu bakal lebih cepat sih. Dan buat kamu juga Voction yang mau menghilangkan namanya bekas noda di tangan kita ataupun di kaki kita, misalkan nih kena knalpot gitu ya, kan panas tuh ya. Nah cara efektifnya adalah menggunakan dari minyak Sanga-Sanganya adalah tanamilah tanamu Voction. Karena bakal membantu banget buat kita buat merecovery kulit kita bakal lebih sembuh. Ingat ya, pengobatan bukan hanya sekali 2 kali oles saja, enggak Voction. Butuh waktu dan yang pasti itu bakal lebih nyaman lagi nantinya karena memang ada nanti sifatnya untuk minyak dari tanamilah tanamu. Oke? And all the product kamu bisa dapat di sini Voction di Sebatan Serangan nomor 35/60 atau juga boleh ini main gitu Voction ya di Sun Plaza lantai LG. Kamu tanya sama mbaknya, "Mbak, aku mau tahu nih produknya apa-apa aja, ada nggak testernya?" Bakal dikasih Voction. Kamu bisa merasakan kehangatan dari semua produk gitu ya. Dan juga buat kamu yang mau join jadi resellernya, itu bisa ditanyakan. Oke? Once again, di sini Voction di Sebatan Serangan nomor 35/60 atau juga di Sun Plaza. Galeri kita di sana ada di lantai
LG. Download dulu aja Fox Radio. Klik Fox Radio Medan dan dengerin lagu serta penyiar favorit kamu. Fox Radio, tersedia di App Store dan Play Store. Alright, Voxian jam 8:21 masih bareng aku Widi Pranita Voxians di Benson Bond with the song called In The Star. Aku suka banget dengan liriknya, Voxian emang menyentuh banget gitu ya. Perjuangan itu emang luar biasa banget gitu. Harus meletakkan semua impian kita di langit yang paling tinggi supaya kita tuh bisa menggapainya, Voxian. Jadi memang sih butuh yang namanya impian gak sih, Voxian? Gak mungkin hidup bakal gini-gini aja tanpa ada namanya tujuan, ya gak sih? Jadi tujuan kamu jadi apa, itu ditentukan dari langkah-langkah kita sehari-hari. Wah, bijak sekali hari ini saya, Voxian ya. Anyway, di jam 8 nih, Voxian, aku ada kabar baik nih dari Indonesia. Cie. Jadi kabarnya tau gak sih, Voxian, ini menjelang namanya Lebaran, ternyata produksi kita yang berhubungan dengan mukena itu welcome banget loh, diterima sama teman-teman kita yang ada di Malaysia sama dengan di Filipina, Voxian. Aku langsung dapat datanya dari BPS mencatatkan kalau ekspornya meningkat gitu ya. Tapi kalau dilihat dari angkanya sendiri, ini juga lumayan, Voxian. Ada di angka 961.000 US dollar. Dan kalau di breakdown, ini tingginya itu di tahun 2019, Voxian. Jadi kalau di 2019 ternyata kita untuk ekspornya dari mukena ini sendiri, ini bisa mencapai angka 5,95 juta US dollar. Wih, itu berarti waktu zaman-zamannya pandemi gak sih, Voxian? 2019? Kayaknya iya gitu ya. Tapi ternyata ekspor untuk mukena di tahun 2019 lebih tinggi, Voxian, ketimbang tahun ini yang hanya berkisar 961.000. Dan tahu gak sih, Voxian, kenapa yang terjadi? Aku punya alasannya. Jadi penyebabnya juga ini ternyata ini dari Pakistan dan juga Bangladesh. Itu mereka membuat mukena yang sama juga, Voxian, dan itu disebarkan juga lah di Malaysia dan juga di Filipina. Ibaratnya seperti persaingan, Voxian ya. Dan kalau menurut aku sih wajar-wajar aja sih. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bukannya kita malah ngomongin yang aneh-aneh, enggak sih, ataupun overclaim gitu ya, enggak. Tapi adalah bagaimana kita membuat satu produk yang bagus, yang berkualitas sebenarnya, ya enggak sih? Jadi tantangannya adalah kualitasnya tadi sih, Voxian, bukan bicara tentang yang namanya mereka tuh kenapa mengambil lahan kita, enggak sih. Jadi kalau memang kualitasnya memang oke, desain kita oke, dan diakuin, itu pasti bakal dicari, ya nggak sih? Masalah harga kayaknya bakal jadi masalah lah, selama kualitasnya memang sejalan dengan apa yang mereka inginkan, ya nggak sih? Itu sih, Voxian. Dan kalau bicara soal main mukena, ini aku ada satu hal yang buat aku tertawa sih, Voxian. Jadi kalau di sosial media itu kan ada yang namanya kor-kor Ramadan, tahu nggak sih, Voxian? Ya lucu-lucuan gitu kan. Nah kalau soal mukena ini ada namanya mukena apa namanya? Barongsai. Astagfirullah, aku juga baru tahu loh. Emang ada gitu ya? Ternyata iya, Voxian. Jadi mukena barongsai itu kayak ada bulu-bulunya gitu loh. Aku lihatnya sedikit geli sih sebenarnya, tapi ya sudah lah ya. Namanya eksperimen gitu ya, dari pasar, apakah diterima atau gimana. Tapi kalau dari memesnya sendiri gitu ya, dari core yang namanya Ramadan itu lucu banget sih. Jadi buat kita tuh tertawa lah, ya enggak? Anyway, aku bakal baca juga, Voxian, untuk hasil pollingnya gitu ya di pagi hari ini. Nanti ya, Voxian, ya sebentar lagi. Jadi kita ngomongin tentang namanya hari ini, bicara tentang namanya novel. Kamu tuh paling suka membaca novel itu genre-nya apa? Cerita tentang apa? Apa tentang cinta-cintaan, tentang misteri, tentang fantasi, atau lainnya? Aku bakal baca nantinya. Sebentar lagi, Voxian, tetap di sini di 104.6 Fox Radio Medan. Alright. The next single spesial buat kamu, lagu enak banget lah. Please welcome ada Tiramisu Cake. Tiramisu Cake. Tiramisu Cake. Don't go anywhere. Stay tuned on Fox Radio Medan. Hari gini belum tahu sanga-sanga? Yang bener aja, rugi dong. Produk herbal asli Indonesia, buatan Babe Bambang Pranoto nih. Hari gini belum coba pakai produk sanga-sanga? Yang bener aja, rugi dong. Produknya beragam, punya banyak khasiat untuk kesehatan loh. Ada produk kesehatan dan herbal seperti minyak balur, sabun, ratus, powder, jamu, hingga skincare seperti face wash, face mask, body balm, body soap, body lotion, dan natural cream. Hari gini belum jadi resellernya sanga-sanga? Yang bener aja, rugi dong. Pastinya banyak benefit yang bisa kamu dapetin kalau bergabung menjadi reseller sanga-sanga. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio. Feel the hits.
Alright, Vox Radio still with me, Widi Motion, ready steady go. Jam 8:39 ada Votion. Satu hal yang buat aku lagi kesel banget Votion ngelihat sosial media gitu ya, bicara tentang pungutan liar. Ini bukannya dari ormas ya, enggak sih Votion, tapi berhubungan dengan orang yang mau jalan-jalan gitu ya ke daerah Bukit Siholbuk ya, yang di daerah Samosir. Itu malah di-upgrade itu masalah tiketnya. Yang tadi 30 menjadi 60 Votion setelah viral. Waduh, kok bisa gini gitu ya? Sebenarnya kan kalau bicara namanya wisata sendiri kan kalau memang dikelola sama masyarakatnya memang harus bertanggung jawab lah ya kan seharusnya Votion ya. Oke, kalau memang kita bayar sekian gitu kan, cuman harus ada dong fasilitas yang diberikan ya guys si Votion. Cuman faktanya adalah ketika yang diberikan tuh nggak keren gitu loh. Walaupun kita kesel gitu loh, banyak banget pungutannya guys si Votion. Dari pintu masuk, mau parkir motor, mobil, nanti ada tendanya lagi kita bayar, nanti sampai di atas juga bayar lagi. Aduh, ini gimana ya Votion ya? Mungkin ini adalah masalah klasik ya sudah dari dulu Votion. Kalau ada satu objek wisata yang memang booming banget, akhirnya tuh banyak banget oknum yang berkeliaran ngambil keuntungan di dalamnya. Jadi sebenarnya Votion ya dari Dinas Pariwisata gimana sih sebenarnya Votion ya nggak sih? Kita berharap lah nih pemerintah ikut andil juga gitu kan. Karena dari faktanya sendiri Votion yang aku baca dari komen-komen yang ada, ini objek wisata yang di Bukit Holbuk akhirnya buat orang yang berkesana gitu, punya tujuan kesana itu ditunda Votion. Karena memang rasa nggak aman gitu kan. Kan malu Votion ya, misalkan kita datang gitu kan, kita bawa teman gitu ya dari Jawa ataupun dari luar negeri gitu kan, dari Singapura atau dari mana lah, yuk jalan-jalan yuk, kita bangga gitu ya menampilkan nama Danau Toba. Tiba-tiba sampai di sana malah fasilitasnya masalah sumber daya manusia juga gitu loh, yang buat itu jadi kesel gitu kan. Ya kayak harus bertanggung jawab lah gitu Votion ya, karena memang tugas bareng-bareng sebenarnya ya nggak sih Votion, antara masyarakatnya, antara pemerintah daerahnya juga gitu kan, gimana membangun daerah wisata itu lebih proper dan juga buat ada rasa aman lah buat kita kesana ya nggak sih Votion. Apalagi kalau sekarang kan bentarnya mau lebaran ya, pasti banyak orang yang bakal mandi-mandi ya nggak sih Votion, bakal ngelihat pemandangan yang indah juga, dan salah satu destinasinya adalah ke Danau Toba. Nah kalau nggak diberesin, ini bakal malu juga Votion ya gak sih? Jadi adalah kebijakan dari pemerintah dan juga dari pihak keamanan, gimana kita tuh di sana tuh lebih aman lah, bisa menikmati dari apa yang bisa kita dapatkan gitu ya, dari yang ditawarkan di sana ya gak sih Votion? Harapannya seperti itu, oke? Oke, sudah aku sampaikan ya aspirasinya Votion. Karena ini memang banyak banget Votion yang ngomong gitu ya, udahlah nggak usah kita berangkat deh ke daerah Samosir gitu, udahlah ke daerah lain saja. Yang jangan itu juga Votion sih. Jadi kalau memang ada masalah bagusnya diomongin lah, didiskusikan gitu ya. Jangan langsung meng-cut off. Ya udah nggak usah kesana. Jangan juga Votion, karena rugi loh kalau kamu nggak main-main ke Danau Toba. Iya nggak? Anyway, kebaca dulu ya untuk hasil pollingnya dari jam 6 tadi Votion. Thank you banget buat kamu yang sudah ikutan pollingnya. Jadi ngomongin tentang namanya buku novel yang kamu sukain Votion, itu bicara tentang apa sih? Oke, jadi aku sudah punya pollingnya. Mana dia tadi? Wait. Ada yang suka dengan romantis, ada yang suka dengan misteri, ada yang suka dengan komedi, ada juga dengan fantasi. Oke. Dan ternyata Votion sebanyak 75% mengatakan tuh lebih suka membaca novel itu tentang romantisme gitu ya. Kalau dulu aku masih SMA sempat membaca juga Votion novel-novel cinta-cintaan gitu ya. Kalau dulu namanya chick lit. Iya gak sih? Kalau sekarang masih sama gak sih istilahnya? Dan sebanyak 25% mengatakan lebih ke fantasi gitu ya. Jadi lebih ke imajinasi gitu ya. Kalau masalah imajinasi aku suka banget. Dulu ya, awal-awal itu baca novel yang namanya Harry Potter. Nah itu Votion. Itu sebelum di film, karena udah baca dulu tuh bukunya gitu loh. Dan syukurnya tau gak sih, aku gak beli. Aku tuh minjem gitu kan. Kebetulan teman aku tuh dia tuh suka beli buku, tapi bacanya tuh agak telat gitu loh. Kadang suka nunda-nunda gitu kan. Nah daripada dia sayang gitu ya bukunya nggak terbaca, ya udah. Kadang tuh aku pinjam sama teman aku tuh. Yang pertama udah ada belum sih? Udah nih aku baca dulu ya. Nah yang kedua aku baca juga gitu kan. Semuanya aku baca Votion. Jadi akhirnya tuh melatih juga sih Votion kalau sudah membaca namanya novel-novel yang berhubungan dengan fantasi. Itu seru banget. Kita bakal masuk ke dalam imajinasi dari pengarangnya, itu luar biasa banget sih. Dan nanti bakal terjadi diskusi juga ya Votion. Buat kita yang sudah baca, teman kita sudah baca, ya udah akhirnya bakal ngeblend tuh, bakal ngebahas tentang namanya buku. Kalau istilah waktu aku SMA itu adalah apa namanya ya istilahnya, resensi apa
resensi novel kalau nggak salah istilahnya. Jadi kita membaca ataupun menilai hasil dari bacaan kita, ngobrolnya bareng-bareng gitu ya, diskusi untuk satu novel yang sudah kita baca tadi, Votion. Itu dia. Anyway, thank you banget ya buat kamu, Votion, sudah baca, sudah ikutan polling ya di IG. Dan juga buat kamu yang belum follow Votion, jangan lupa ya follow juga akun IG kita di Fox Radio Medan, dan satu lagi di akun TikTok kita dengan nama yang sama, buruan untuk follownya dengan nama yang sama, yaitu Fox Radio Medan. Oke. Fox Radio Medan. Fox Radio Medan. Don't go anywhere. Stay tuned on Fox Radio Medan. Pusing bro. Kenapa lesu banget? Nggak sahur ya tadi pagi. Bukan itu bro, pusing nih mikirin pengeluaran jelang lebaran. Istri ngajak mudik, anak minta baju lebaran, belum lagi harus benerin genteng yang bocor. Tenang bro, ada solusi dana dari Adira Finance. Kasih tahu dong Min. Bener banget, buat Anda yang lagi bingung memenuhi kebutuhan lebaran, Adira Finance punya solusinya. Solusi dana, pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Syaratnya mudah, proses cepat, tenor fleksibel, bikin cicilan lebih ringan. Khusus jaminan BPKB mobil, dana bisa cair hingga 500 juta rupiah dan tenor hingga 60 bulan. Info lengkap kunjungi adira.id/E/solusi dana tunai. Sekali lagi, kunjungi adira.id/E/solusi dana tunai. Solusi dana, cepat, gak ribet. Untuk segala kebutuhan sahabat, Adirain aja. Adira Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fox Radio. Feel the hits. Alright, Votion, yes, jam 8:54 ada Hypes with the Syrup with the song called I'm Blessed. Don't care about it. Itu penting banget, Votion, ya. Jadi segala hal nggak perlu kita pikirkan, Votion. Terkadang dengan rasa cemas yang berlebihan dan juga overthinking berlebihan, akhirnya bakal merubah keadaannya, guys, ya, Votion. Yang seharusnya nggak terjadi, nggak terucap, akhirnya terucaplah dan bakal ada penyesalan nantinya. Jadi buat kita sih, ya sama-sama ya, Votion, kita belajar lagi yuk, Votion. Jangan sampai namanya emosi ini bisa membuat kita tuh terpancing gitu ya untuk berkata kasar, untuk melakukan hal-hal yang buruk yang akhirnya bakal memperkeruh keadaan. Jadi sama-sama kita buat diri kita lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi. Jadi kita bisa dibilang tuh sabar sih, Votion, ya gak sih? Mau apapun masalahnya ya udah sabarnya dulu, Votion. Yang penting kita jangan sampai gegabah melakukan hal-hal ataupun mengambil keputusan karena tergesa-gesa tadi, oke? Anyway, Votion, sudah jam 8:55, it's time for me, Widi Pradinata, pamit dulu ya. Thank you banget loh buat kamu dengerin aku dari tadi, dari jam 6 hingga sekarang. Kita bakal jumpa lagi seperti biasa besok dari jam 6, jam 9 di Ready Steady Go. Jangan lupa juga, Votion, kamu download aplikasi ya, aplikasi dari Fox Radio. Itu gampang banget, tinggal kamu cari di Play Store, kamu ketik gitu di tombol search, kamu ketik Fox Radio, spellingnya adalah Victory Oscar Kilo Sierra. Alright, simpel banget ya. Jadi kamu bisa dengerin kita kapanpun, dimanapun di aplikasi Fox Radio Mobile. Aku pamit dulu, Votion. Sukses buat semuanya. Selamat berpuasa buat yang berpuasa. Selamat beraktivitas. Dan buat kamu juga yang ada rencana mau buat mudik, buat berangkat hari ini, hati-hati, Votion, ya. Disiapkan semuanya, gak usah buru-buru juga, Votion. Karena memang masih banyak sih waktunya, ya kan. Jadi kita bisa nyantai, bisa menikmati pemandangan juga di luar sana, dan tetap waspada, oke? Dan jangan lupa dengerin terus Fox Radio Medan. Dan satu lagi, jangan lupa dibawa minyak sanga-sanganya Votion yang ultimate, yang bakal berguna banget buat kita. Jadi kalau memang lagi ngantuk atau lagi pegel gitu ya, bakal seger badannya kalau dibalurin, pakai yang namanya ultimate sanga-sanga. Oke? Aku pamit dulu, Votion. Thank you and bye-bye. Selamat pagi semuanya. Fox Radio. Feel the hits.